sulit sebenarnya mendapatkan investor di e-fishery ini. Malah lu bilang di tweet lu, malah lu dipertanyakan kenapa lu mau profit. Betul, betul. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gue Andri, dan untuk guest episode kali ini gue kedatangan seseorang. Dia ini adalah founder dan CEO sebuah startup yang bernama e-fishery, Gibran Huzaifa. Apa kabar, bro? Kabar baik, kabar baik. Halo semuanya. Halo, Halo, halo. bro. Gibran, Anda kemarin membuat sebuah keributan di Twitter. Gimana rasanya dirujak netizen? Iya nih, aduh, netizen, netizen. Padahal tujuan gua bikin itu kan bukan buat memojokkan netizen ya. Padahal harusnya yang kesinggung tuh founder startup yang bakar-bakar duit karena buat intil mereka gitu. Malah netizen Iya kesentil. sih. Sebenarnya gini, kalau gue membaca secara lengkap thread yang lu bikin itu ya, sebenarnya kan lu membahas tentang fenomena startup yang ya kita bisa bilang inilah ya, lagi bubble, juga mulai banyak yang melakukan layoff, mereka merugi sampai sekarang, akhirnya investor menahan dana. Dan lu kan emang ya sebenarnya menuliskan apa yang memang terjadi kan di sini kan, kenyataannya kan, real ya kan. Tapi mungkin mungkin ya, kalau yang gue lihat adalah lu mungkin ada menggunakan kata-kata atau kalimat kalau konsumen itu ikut terlibat terhadap bakar-bakar duit ini karena kita konsumen, kan gue juga konsumen kan, suka produk diskon. Betul, betul. Dan sebenarnya di bagian itu kan fakta juga kan. Gue juga konsumen ya, suka promo. Ya Iya, itu ya betul. fakta. Cuma kan nggak Iya. nyalain juga kalau itu yang bikin bubble. Tapi it contributes in one way or another. Akhirnya dia Hmm. menuju di titik di mana cost acquisition sama cost retention-nya jadi mahal. Iya, betul. Nah, sebenarnya gini, gua nggak mau membahas tentang menyalahkan konsumen itu karena ya balik lagi ya, sebagai konsumen we love diskon. Kita mau produk apapun atau ada servis apapun, kalau ada yang lebih murah dan kualitasnya sama, pasti kita pilih yang lebih murah dong, iya kan? Itu Betul. udah inilah, udah basic logic lah, udah paling masuk akal begitu kan. Nggak mungkin kita pilih yang lebih mahal demi supaya perusahaannya tetap bisa berjalan. Ya, who cares sebenarnya kan? Nah, tapi gini, Betul, betul. yang sebenarnya pengen gua lebih gali lagi nih, lu kan pelaku lah ya, lu kan juga punya startup, lu juga running startup. Nah, sebenarnya nih bro, yang gue pengen tahu, se- sebenarnya what happened sih sampai akhirnya kok pada, ya gue bisa bilang ini kebakaran lah ya, pada pada nggak bisa running lagi, sampai mesti layoff banyak. Tapi meanwhile yang gue lihat, lu e-fishery ini berbeda nih bro. Lu make profit, sedangkan startup-startup ini mostly, walaupun nggak semua ya, tapi mostly mereka itu kan merugi, burn money. Nah, apa sih yang terjadi nih bro? Kenapa lu 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 kok bisa memilih perusahaan startup lu bisa profit, sedangkan yang lain kok nggak bisa gitu loh? Iya, sebenarnya konteks buat make profit ini gue general dulu ya, baru nanti Iya. spesifik di fishery. Konteks buat make profit itu kan Hmm. bukan berarti startup yang sekarang ada itu nggak bisa profit sebenarnya, karena ya simpelnya bisnis itu kayak gue jualan bakso gitu ya, Hmm. jualan cilok itu kan profitable bisnis juga gitu ya, dan Hmm. Hmm. dan ya buat dapetin profitable bisnis jualan cilok satu gerobak itu bukan sesuatu hal yang sulit. Tapi Iya. kalau lu pengen build bisnis yang punya 50 million users gitu ya, Hmm. profitable-nya 1T gitu, itu challenge gitu. Nah, Hmm. Hmm. yang dilakuin sama startup ini adalah dia build scale quickly dulu buat ngejar itu. Jadi supaya mereka punya scale yang besar Hmm. dan nanti profitnya di scale yang besar juga gitu. Jadi bukan Hmm. ngejar profit yang sekarang. Caranya ada banyak. Ada yang caranya dengan killing competitors, dengan promo gitu, dengan predatory pricing. Ada yang emang caranya emang build scale-nya dulu gitu. Hmm. The Hmm. way tech companies kayak misalnya Google sama Facebook sama Amazon di awal mereka burn a lot of money sebenarnya. Tapi Hmm. sekarang akhirnya hugely profitable. Hmm. Itu satu model yang emang ada gitu. Jadi bukan berarti mereka nggak ngerti bisnis nih akhirnya nggak mikirin profit di hari pertama. Hmm. Tapi Hmm. mereka mikirin profit ya nanti mungkin di tahun ke-7, tahun ke-10 gitu ya. Tapi di angka profit yang jauh lebih besar karena memang user base-nya udah jauh lebih gede. Hmm. Itu poin pertama ya sih. Jadi
Kadang-kadang orang melihat wah bakar duit salah, nggak juga. Asal goalnya clear dan bisnis modelnya bagus, itu jalan gitu. Tapi di beberapa tempat memang ada yang bisnis modelnya nggak terlalu strong secara unit economics yang akhirnya ya ujung-ujungnya cuma bakar duit aja dan ngejar ngejar users atau GMV yang gede gitu. Nah kalau di Futury sebenarnya Futury cukup diuntungkan karena kita nggak main di game yang sama, kita nggak ada di sektor yang kompetitif. Jadi di banyak startup yang emang sektornya kompetitif itu mereka ngebutuhin scale buat ngedapetin itu karena ya harus compete sama established player, compete sama pemain yang lain gitu. Jadi kalau mereka nggak bakar duit ya bakal kalah gitu sama kompetitor lain. Sementara e-fishery ada di sektor yang ya kita sendirian waktu pertama kali kita bikin e-fishery 9 tahun lalu gitu ya. Ya kita yang pertama kali literally cuma sendirian. Jadi emang nggak ada sama sekali competition ya di situ. Kita bisa ada di tempat di mana bisa bangun model sesuai sama yang kita mau gitu tanpa harus dikejar sama kompetitor. Itu pertama. Yang kedua, kita ada di segmen yang konsumennya itu nggak bisa dihack. Ini agak beda sama consumer. Kalau consumer, lu tawarin free ongkir pindah dia, lu tawarin promo pindah. Sementara kalau gue itu konsumen yang sangat tradisional. Gue jualan ke pembudidaya ikan, ke petambak udang. Yang waktu gue nawarin salah satu produk pertama kita kan ini nih, produk feeder gitu ya, IoT. Itu gue kasih mereka, nggak mau, kasih gratis Pak, nggak mau gitu. Bahkan gue bilang, Pak pakai alatnya gue bayar. Nggak mau juga mereka. Jadi jangankan promo gitu, dibayar buat pakai teknologi aja mereka nggak mau. Kenapa? Karena emang butuh edukasi. Mereka yang sangat tradisional, nggak pernah pakai teknologi, 20 tahun, 30 tahun, sistemnya sangat manual gitu ya. Ya nggak bisa langsung sekonyong-konyong gitu ya, pakai teknologi walaupun mereka dibayar gitu. Jadi di titik itu gue harus ngebuktiin kalau teknologi ini bisa ngebantuin mereka. Jadi value-nya beneran clear gitu buat mereka bisa pakai, kalau mereka bisa jalan gitu. Dan akhirnya ya build strong retention dari situ sih. Itu yang poin kedua ya. Ketiga baru emang ada di bisnis model yang emang secara unit economics-nya profitable gitu ya. Karena ada beberapa yang bisnis modelnya ya mau diapain ya bakal minim gitu. Karena cost-nya sendiri, basis cost-nya itu terlalu tinggi gitu. Gitu sih gambarannya ya. Jadi Fishery ya diuntungkan lah karena kita memilih di waktu yang tepat gitu. Tapi ya di titik yang banyak juga sekarang aja kelihatannya Fishery dapat funding, profitable, terus kita bisa terus grow gitu. Kayak mungkin 6 tahun lalu gitu ya, 7 tahun lalu itu justru kita ya ada di posisi yang nggak terlalu diuntungkan karena kita ada di sektor yang nggak ada pemainnya, di market yang justru tradisional itu bukan jadi sesuatu yang anginnya tuh ngarah ke kita gitu ya, malah anginnya ngelawan kita. Gitu sih. Ya. Lu malah kalau di tweet lu juga sempat juga share ya kalau sulit sebenarnya mendapatkan investor di e-fishery ini. Malah lu bilang di tweet lu, malah lu dipertanyakan kenapa lu mau profit. Betul. Sulit banget sih. Jadi kalau lu nama nyebut aja investor random yang mana gitu, A, B, C gitu ya. Itu gue bisa jamin kalau gue pernah ditolak sama investor itu, saking sulitnya. Jadi mayoritas investor itu nolak fishery. Karena alasannya yang tadi sih, alasan yang kesannya yang tadi gue frame kan, fishery ini bisa masuk karena kita di bisnis yang growth-nya ya lambat, butuh edukasi gitu ya. Di bisnis yang marketnya tradisional, jadi nggak bisa dihack gitu ya. Di bisnis yang unit economics-nya profitable. Tapi justru ini nggak terlalu favorable sebenarnya buat investor karena kalau lu harus edukasi customer, ya growth-nya kan jadi organik ya. Lu nggak bisa inorganically bakar duit terus akhirnya ngelihat grow. Lu harus beneran ngajarin customernya, edukasi dulu, terus bangun value-nya gitu. Jadi emang sesuatu yang bisa long term gitu. Gitu. Dan ngejar profit juga sama. Kalau profitable itu kan artinya ada ya sisa yang nggak masuk ke growth gitu karena lu ngejar unit economics. Kenapa nggak lu spending marketing lebih banyak? Jadi akhirnya lu bisa ngejar top line-nya lebih tinggi. Itu yang dipikirin sama investor. Padahal ya nggak bisa. Yang tadi gue bilang karakteristik market gue ya nggak bisa dihack, nggak bisa lu bayar terus akhirnya lu bisa dapat growth gitu. Nggak bisa emang. Lu harus bisa build community-nya dulu gitu ya. Dan itu emang butuh waktu. Dan venture capital kan lebih seneng sesuatu yang ngasih lihat growth dalam waktu dekat dibanding ngasih lihat profit secara real dan unit economics yang positif. Ini generally ya, generally speaking gitu. Jadi ya itu juga yang akhirnya nggak hambat
gua buat bisa raise lebih gampang gitu. Hmm. Berarti lu di awal bener-bener ini ya, berdarah-darah banget yang buat modal ya. Ya di awal bootstrap sih. Jadi waktu kita berdiri tahun 2013 itu kita bootstrap sampai 2015 akhir. 2015 akhir untungnya ada investors yang masuk dari Belanda gitu ya, venture capital juga. Sama dari Hmm. lokal. Tapi dari 2015 kita baru bisa raise lagi di 2018 gitu. Jadi waktunya tuh, jadi yang gue share juga kan ya, selama sampai 2018 kita raise series B, itu kita cuma raise kurang dari 5 juta US. Total Hmm. raise-nya tuh selama Hmm. 7 tahun awal. Jadi Hmm. ya, iya 7 tahun awal ya. Jadi 7 tahun awal itu gue cuma raise kurang dari 5 juta. Padahal kalau startup-startup sekarang kan di 1,5 tahun, udah 2 tahun itu udah raise-nya tuh udah banyak banget. Itu Hmm. emang lumayan struggling lah buat kita dapetin capital. Nah, berarti gini bro, misalnya gini, let's say ya, gue mau bikin startup nih, gue memang startupnya nggak butuh tuh yang grow cepet, user sebanyak-banyaknya, dan gue nggak mau bakar duit gitu, karena ya gue tahu hitung-hitungannya lah, gue bisa dapetin profit gitu loh, even ketika ada transaksi atau ada orang yang pakai produk atau jasa gue bisa make profit langsung gitu, hitung-hitungannya jelas lah ya. Nah, tapi kalau dengan kondisi kayak begitu, berarti gue punya kesulitan juga dong kalau mencari venture capital atau pemodal yang memang mau atau sesuai dengan model bisnis gue dong. Kalau begitu kenyataannya. Betul, betul. Dan itu yang mungkin nggak semua orang paham gitu. Makanya gue selalu ya share gitu ya kalau sama early stage founders, kalau mereka nanya, gue mau raise dari venture capital. Ya gue harus nanya dulu, lu visi bisnis lu ke arah mana gitu. Lu mau Hmm. growth kencang, terus nanti ngejar scale yang gede, atau enggak gitu. Karena kalau lu mau grow sustainably, terus ya quote unquote nyari hidup tenang gitu ya, yang penting bisnis lu jalan gitu, Hmm. tumbuh, bisa Hmm. make profit, ya jangan raise dari venture capital. Karena bisnis modelnya venture capital itu yang nggak banyak orang tahu gitu ya. Dengarnya venture capital pemodal gitu. Mereka itu kalau invest ke satu perusahaan, mereka nggak ngejar dapat duit dari untung dari perusahaan itu. Jadi mirip kayak investment di public market lah. Kalau lu misalnya ke stock exchange gitu kan ya, Hmm. lu Hmm. beli saham apapun yang ada di publik, itu ada tipe orang di mana lu dapetin dari dividen ya kan. Lu Hmm. dapat duit dari dividennya. Ada tipe orang yang emang dia mau trading aja, dapat sahamnya naik buat gua jual, Hmm. sahamnya turun gua beli. Itu yang emang masih kayak trading aja. Tuh ada orang yang emang ya agak long term tapi ujung-ujungnya dari jual saham. Hmm. Nah, venture capital itu nggak ngejar dari bagi hasil gitu. Gue invest ke lu nanti bagi hasil ya dari profit. Terus akhirnya ya dapat ke situ enggak. Hmm. Jadi mereka make money dari uh, upside-nya. Jadi tumbuhnya valuasi perusahaan. Jadi kalau Hmm. misalkan gue invest di perusahaan lu sebagai venture capital gitu ya, Hmm. itu gue ngejarnya nanti misalnya 10 sampai 12 tahun lagi, terus value perusahaan lu naik, terus nanti gue jual sahamnya. Itu yang akhirnya masuk. Dan venture capital ini kan dapat duit dari pendana lain kan ya, Hmm. sovereign fund Hmm. dan lain sebagainya, endowment fund gitu, family offices yang mereka ngasih dana ke venture capital. Dengan mereka ngejanjiin kalau gue bakal balikin duit lu misalnya 18% per annum nanti gitu, di Hmm. 10 tahun lagi gitu. Jadi makanya model venture capital ya bisnisnya kayak gitu. Kenapa akhirnya valuasi tumbuh lebih gede itu lebih nguntungin buat venture capital. Karena mereka emang dapat Hmm. duitnya dari ya valuasi yang nanti tumbuh saat mereka exit. Tapi yang kemarin jadi problem adalah kenapa pendekatannya sangat short term, nggak long term di 10 tahun. Hmm. Karena kalau gue ngelola venture capital nih, gue ngelola dana orang. Hmm. Nah, setelah 3 tahun, gue juga harus fundraising lagi. Jadi startup fundraising, venture capital juga fundraising. Jadi Hmm. gue fundraising dari pendana tadi kan. Kayak gue mau narik duit lagi nih. Cara narik duit lagi, gue ngejual portofolio gue kan ya, yang valuasinya naik. Ini valuasi perusahaan gue naik jadi segini, valuasi perusahaan gue naik jadi segini. Gitu. Dan itu yang akhirnya mereka bisa dapetin gitu. Dan valuasi ini kan ya dapetin dari funding yang emang udah di close kan. Bukti valuasi ini naik gitu. Hmm. Jadi kalau misalkan makanya itu nge-push mereka buat lu burn lebih banyak supaya fundingnya naik, valuasi naik bisa dipakai buat barang dagangan si venture capital ini dapetin investment dari tempat lain. Hmm. Gitu sih. Jadi emang kalau misalkan lu maunya profitable terus growth-nya pelan, ya bukan jadi targetnya venture capital, karena targetnya venture capital
Justru lu harus fundraise secara reguler gitu, secara sering, supaya valuasi dari perusahaan lu bisa kebukti kalau itu naik, dan itu yang akhirnya bisa bisa jalan gitu. Makanya mereka ngejarnya tuh company-company ya kayak yang udah public gitu, kayak unicorns. Karena start mereka masuk dari harga yang murah, pas mereka tumbuh udah multi billion dollar gitu. Udah ya triliunan gitu, puluhan triliun. Hmm. Gitu sih gambaran kasarnya. Iya, iya, iya. Bisa disimpulkan begini nggak sih? Berarti sebenarnya this is just a valuation game. This is not, ya gue nggak tahu ya, mungkin istilahnya apa, istilah tepatnya apa. So this is not pure business sebenarnya kan. This is just valuation game kan. Orang berlomba-lomba untuk valuasi perusahaan A, B yang gue udah taruh duit, yang penting naik, 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 naik terus kan. Nggak peduli ruginya berapa, revenue-nya berapa, yang penting pokoknya valuasinya naik. Menurut gua nggak bisa di simplify kayak gitu sih. Mhm. Definitely ini valuation game Mhm. yang pertumbuhan valuasi ini bakal lebih banyak diapresiasi gitu ya. Jadi Mhm. startup yang valuasinya tumbuh lebih cepat itu dianggap lebih perform dibanding startup yang bangun profit lebih besar. Itu emang ada kayak gitu. Tapi apakah Mhm. mereka yang penting valuationnya bisnisnya nggak selalu. Emang ada yang kayak gitu yang Mhm. nggak mentingin kalau ini bisnisnya ada atau enggak. Mhm. Yang penting valuasi sama metriknya ada. Tapi ada yang memang simply overvalued aja. Maksudnya ya sebenarnya bisnisnya ada, cuma value-nya nggak segede itu sebenarnya gitu. Karena ya Mhm. dilihat dengan itu gitu. Jadi bisnisnya sebenarnya ada gitu. Mhm. Nah, overvalue bisnis ini kan sebenarnya nggak cuma dilihat dari, maksudnya nggak eksklusifnya ada di startup. Kalau Mhm. lu ngelihat di public market juga ya Ya. banyak lah, ada Banyak. beberapa saham yang Mhm. overvalue gitu, beberapa Mhm. saham yang undervalue. Mhm. Dan itu normal sebenarnya di bisnis gitu. Ada saham yang memang bisnisnya strong, ada saham yang bisnisnya nggak strong strong banget. Ya ini juga sama lah. It's just the same business, cuma beda beda model fundingnya aja sih sama capitalnya gitu. Mhm. Tapi Mhm. ada juga yang emang ya mainin valuation aja, mainin valuation terus exit gitu, mainin valuation exit. Venture capital juga ada yang memanfaatkan tren buat naikin valuationnya. Tapi nggak bisa dijadiin simplifikasi, akhirnya generalisasi gitu. Kalau semuanya Mhm. emang kayak gitu gamenya. Iya, 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 iya. Lu demen bola nggak sih, bro? Ya, ya. Lu demen bola. Ini lu ngomong begitu ya, gue jadi inget sama pemain-pemain Inggris. Lu pasti Grealish gitu ya. lu pasti nangkep maksud gue ya kan. Maksudnya we know lah pemain-pemain Inggris ada yang bagus, tapi kan ada yang sebenarnya ya rata-rata atau mau ngalah mungkin di bawah rata-rata. Tapi ya karena mereka bermain di Inggris, bermain di Liga Inggris dan mereka pemain timnas Inggris, harganya naiknya gila-gilaan kan. Betul. Iya kan, ya, kan jadi mirip kan bro. Mungkin kalau di Liga Inggris mungkin bedanya adalah karena mungkin liganya paling banyak penontonnya, media juga nyorot terus, jadinya orang ya kalau dibandingkan sama Bundesliga atau Liga Spanyol, sebenarnya kalau gue lihat di Bundesliga atau Liga Spanyol banyak pemain-pemain yang lebih bagus dibandingin pemain-pemain di Inggris kan. Jadinya kan mirip kayak gini bro. Jadi karena media juga ikut berkontribusi kan seperti yang lu tweet juga tuh, media juga ikut berperan di sini kan. Betul, betul. Definitely media juga ikut berperan di bagian ininya ya, karena Hmm. ya lihat aja kalau misalnya ada startup yang profitable, strong gitu ya. Ya gue nggak ngelihat kalau e-fishery gue nggak, misalnya orang kan ada yang mikir lu aja nggak kebagian spotlightnya jadi nge-tweet kayak gitu gitu. Agak juga kayak gue spotlight gue cukup banyak gitu. Cuma Mhm. bukan kayak gitu. Jadi gue ketemu banyak banget founders yang emang kegilas di game yang emang udah rig gitu ya, game Mhm. yang emang mereka mempertahankan. Jadi gue kan bukan tadi gue beruntung di sektor ini, ada beberapa founders gue yang foundersnya bagus, like produknya tuh super gitu, Mhm. teknologinya canggih gitu, Mhm. cuma mereka di e-commerce. Nah, karena mereka di e-commerce, ya kalah lah, mereka nggak bisa fundraise lebih gede dibanding yang lainnya, dan Mhm. pemain-pemainnya gede-gede semua, akhirnya mereka kalah gitu. Padahal menurut gue secara Mhm. teknologi, produk, tim sama company manajemennya mereka lebih baik dibanding yang lainnya gitu ya, tapi kalah gitu. Dan orang-orang Hmm. kayak gini juga yang ini yang justru nggak kena di spotlight menurut gue, karena dulu ya produk mereka nggak direview sebagai produk yang baik gitu ya. Maksudnya media nggak nyorot mereka karena mereka punya strong business sama strong growth-nya, tapi ujung-ujungnya akhirnya Hmm. ya kalah di bagian itu. Itu yang justru mau gue angkat sih ya, gue mau lihat kalau ya media ngeliputnya Hmm. unicorn lagi, ini lagi gitu, karena Hmm. memang Hmm. Hmm. ya itu yang paling paling
disenangi oleh masyarakat gitu ya. Tapi memang unicorn dan valuasi dan funding ini kan sesuatu yang menurut gua over glorified lah ya. Nah, harusnya nggak seharusnya kita Hmm. sebangga itu dengan unicorn. Karena kalau gue simpelnya, Hmm. unicorn sama valuasi ini cuma konsensus dari sebagian kecil orang. Jadi lu sama gue sepakat kalau perusahaan Hmm. lu unicorn, ya lu jadi unicorn. Jadi Hmm. ya bukan nggak membuktikan kalau impact-nya sebesar itu sama bisnisnya sebesar itu. Walaupun Hmm. ada hitungannya gitu ya. Tapi Hmm. banyak yang ya nggak logis gitu dengan ya tadi analogi yang lu pakai di sana gitu. Iya, 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 iya. Nah, tapi mungkin ini juga kali ya. Gue juga sebenarnya merasa bosen sih kalau ngelihat media yang ini ya yang ngebahas tentang teknologi ya. Kayak tadi lu juga bilang, pasti beritanya nggak jauh-jauh. Oh, perusahaan startup A baru aja dapat pendanaan sebesar ini, perusahaan B pendanaan sebesar ini. Udah, nggak ada yang lain gitu loh. Selalu itu. Even di situasi sekarang ini aja kan sebenarnya ya kan masih ada aja yang dapat pendanaan, tapi yang gue tahu mereka dapat pendanaan pun sebenarnya karena udah deal dari sebelum situasi sekarang ini, makanya duitnya ya udahlah udah turun kan dan itu masuk berita. Even itu doang yang masih diangkat. Ya ada yang kemarin kena layoff pun ya udah sebentaran juga hilang. Dan Ya, menurut gue ya, membosankan sih berita-berita kayak begitu. persis, persis. Nah itu yang menurut gua minim banget ya karena Hmm. dan ini terjadi ya di tech media sama media yang general gitu ya, yang Hmm. mainstream, yang Hmm. itu mencoba ngeliput tech. Karena mungkin ini yang paling take up ya, yang orang paling ngelihat, oh pendanaannya ini seru. Tapi media Hmm. ujung-ujungnya ya pendanaan lagi, funding Hmm. lagi gitu. Tiap Hmm. kalau search aja semua pemberitaan tech, mayoritas pasti ke arah sana gitu, Hmm. ke arah funding. Padahal kalau lu ngelihat media misalnya ada di US gitu ya, media yang ada di India itu nggak melulu soal funding. Jadi beneran yang ngelakuin ya produk review, ada Hmm. produk Hmm. rilis yang emang dibikin, ada macam-macam lah medianya ngelakuin ya comparison gitu ya dan itu di push gitu ya. Kayak Hmm. di Hacker News itu kan justru nggak related ke funding, related ke tim yang emang udah ada gitu, Iya, iya, iya. related ke Hmm. Hmm. new ways of management. Jadi Hmm. di situ yang harusnya lebih open sih ya dibanding ya cuma cuma berkutat ke funding news dan akhirnya ya overglorified karena nggak semua founders punya punya ini ya punya apa ya mindful gitu ya kalau oh spotlight ini nggak penting gitu. Biar Hmm. kalau ngelihatnya oh dapat funding ini kayaknya keren itu gue mau jadi dapat funding juga deh itu yang akhirnya yang ngedorong ke arah situ ya. Selain memang ada impact bisnis langsung kalau Hmm. pemberitaan ini bisa bisa kencang gitu. Iya, 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 iya. Tapi mungkin gini, susah juga di sini kali gini, bro ya. Kalau di Indonesia, bro, lu ada yang media yang ngebahas, misalnya startup A, lu bahas produknya atau aplikasinya. Aduh, mungkin susahnya gini, bro. Kadang-kadang suka ada yang buat hard sih, bro. Wah, nggak suka nih, ini gue di review nih. Mending reviewnya bagus. Kalau review ternyata banyak membongkar kekurangan-kekurangan aplikasinya, buzzer rame-rame kirim, bro. Ini Bisa jadi sih ya. ini true story, bro. Terus Ada story ya. ada aja lo kalau buka sosmed pasti ada aja kalau ada orang yang mencoba mereview apa dan ternyata reviewnya nggak bagus-bagus amat. Ya ada yang memang dengan ini ya berbesar hati, thank you buat masukannya jadi masukan buat kita. Ada yang ngomong, ada yang responnya gitu, which is good ya. Berarti kan memang nggak ada produk yang sempurna kan. Tapi ya gitu, ada yang ngirim buzzer rame-rame, bro. Langsung diserbu. Banyak-banyak akun-akun baru netas langsung tiba-tiba nongol nyerbu, bro. Makanya mungkin juga itu yang menyebabkan ya. Kadang-kadang males juga kali ya orang buat kasih berita kayak begitu. Betul betul ya bisa jadi sih ya nggak mau kiri di bagian itu juga dan Hmm. kemarin juga saat di thread yang gue bikin ada juga orang media yang komen kan ya ya Hmm. emang benar tapi di satu sisi yang paling rame ya itu gitu. Jadi kalau nge-publish yang lain gitu ya nggak rame gitu Iya. nge-publish funding nge-publish soal unicorn justru yang paling paling tinggi yang dibaca sama masyarakat gitu Hmm. tapi ya maksudnya it is what it is sih menurut gue dengan adanya koreksi yang sekarang ya maksudnya bubble gitu ya. Hmm. Jadi bubble-nya ini kalau gue ngelihatnya sih enggak bukan bubble yang lu bubble terus kosong di dalamnya sebenarnya kan enggak. Hmm. Jadi sebenarnya tech ekosistem kita ini ada dagingnya gitu. Hmm. Cuma Hmm. kemarin ada yang inflated gitu ya. Jadi isinya tetap ada. Nah dengan adanya ya bubble yang pecah ini nggak bakal hilang gitu ya. Tech-nya Hmm. jadi hilang tapi bakal kelihatan realnya itu seperti apa yang beneran punya bobot gitu.
akhirnya itu yang kesisa, itu yang punya suara, itu yang akhirnya bisa kasih lebih banyak inilah ya growth gitu kayak ekosistemnya gitu. Dan hopefully nanti ya yang keliput yang itu gitu ya, nanti yang diinvest yang itu, yang bisa narik talent yang kayak gitu gitu, karena ya emang ngebangun bisnis yang ada isinya gitu. Nah, tadi tentang talent, lu kan tadi nyebut tentang talent. Lu juga katanya narik talent susah ya? Betul, ya narik talent susah. Gue ngibaratin kayak gini sih sebenarnya, kalau yang kondisi yang kemarin sebenarnya statement dari tweetnya itu bukan nyalahin, tapi misalnya ada yang starting the wave gitu ya, bikin ombaknya. Ini founder sama visi yang starting aktor utamanya. Tapi dengan wave yang udah di starting ini, ya semua ikut naik kan. Jadi konsumen ikut naik, ya manfaatin promo gitu ya. Talent juga ikut naik, manfaatin itu. Jadi kalau misalkan wave-nya hilang, ya semuanya menurut gue bakal ada impact-nya sih, bakal kena. Gitu kan. Dan percaya atau enggak, ya consumer sama talent itu contribute buat naikin wave-nya supaya lebih gede gitu. Dengan logika yang kemarin gue share. Nah, nyambung ke situ, dapetin talent susah karena kemarin market talent itu menurut gue banyak yang nggak wajar gitu. Karena ada beberapa talent yang dia manfaatin mismanagement dari company-nya ini dan funding yang berlebih untuk akhirnya orang pada jor-joran gitu. Dan banyak, dan gue bisa bilang banyak lah, nggak cuma oknum gitu ya, yang akhirnya gue setahun pindah deh gitu. Ya pindah buat akhirnya ya naik gaji gitu ya, cepet gitu naik gajinya tinggi. Dan lagi-lagi di bagian itu gue nggak nyangka, tapi ya faktanya kayak gitu. Emang pindah, akhirnya masuk, dan gue sering kali ketemu sama talent yang secara quality sama outputnya nggak setinggi itu. Tapi posisi gaji terakhirnya di startup yang lain udah tinggi banget. Dan itu yang, waduh, ini jadinya secara company ya, kalau di company management, lu bayar orang yang sebenarnya nggak sebagus itu skillnya, nggak bisa generate output sebesar itu, tapi harganya tinggi. Ini yang bikin cost-nya jadi lebih gede, gitu. Yang bikin akhirnya lu harus raise funding karena ya mau nggak mau itu jalan gitu. Dan buat ngedapetin talent yang kayak gitu, akhirnya ya apalagi orang yang nggak punya manajemen yang strong gitu ya, company-nya. Ya mau nggak mau lu harus narik, maksudnya jadi narik, ikutin harga market, yang akhirnya talent price-nya gitu ya jadi jauh lebih tinggi gitu. Dan gue susah ngedapetin talent karena ya kita care sama bottom line, kita care sama profitnya. Jadi kita willing buat bayar talent yang emang bagus dengan harga yang layak gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya kita nggak mau gitu. Dan kita mikirin profitnya juga gitu, nggak cuma asal narik talent gitu terus bakar duit, tapi sebenarnya profit kita akhirnya nggak ada gitu. Itu yang kita juga pikirin sih. Jadi ya lebih susah bukan karena itu gitu. Dan di sisi lain emang sama juga ya, maksudnya kalau talent sekarang misalnya ya banyak yang kena dampaknya dari sini. Sebenarnya jarang ya talent nanyain sustainability dari company-nya kan. Dan gue nemu tuh talent-talent yang emang ke situ, lu gimana sih jangka besarnya duit lu masih ada atau enggak, kayak gitu kan. Ya jarang gitu yang mikirin, ngelihat karena bisnis modelnya, ngelihat karena ya impact-nya gitu ya. Banyak yang ngelihat karena ya satu dimensinya aja gitu ya. Iya betul. Tapi bro, kalau kita nanya begitu bro, yang ada ntar usernya atau foundernya sensi bro. Ya itulah. Tapi gue personal ya, se-founder ya. Gue justru paling suka sama talent yang nanya kayak gitu, gue ya personally, karena itu ngasih lihat kalau mereka care sama company-nya dan mau ngejagain itu. Karena mentalitinya itu mereka bakal nanya ini kayak gimana gitu. Biasanya yang kayak gitu justru ya smart enough to see that they want to be here over the long run gitu. Jadi kalau orang yang nggak peduli, nanti kapan mati gue tinggal pindah lagi gitu. Tapi kalau orang nanya itu kan berarti dia peduli, kalau gue peduli sama company-nya beneran jalan atau enggak. Ya gue mau jangka panjang di sini gitu. Gitu sih. Tapi emang gue sepakat sih, emang banyak sih yang akhirnya sensi itu foundernya. Ngapain nanya-nanya itu sih, urusan gue gitu. Tapi itu juga ngasih lihat ya, jadi seleksi lu juga as a talent gitu ya. Foundernya open nggak sih, transparan nggak gitu. Jangan-jangan kalau nanti dia ada problem langsung lay off gitu, langsung cut tanpa ngasih transparansi gitu ya, kondisi company-nya kayak gimana. Itu akan jadi menurut gue ya filter yang bagus sih. Iya
bener. Nih, gue ngelihat nih ya, ini juga pengalaman pribadi gue nih ya. Gue ngeliat kan kebanyakan juga founder ini masih pada muda-muda ya bro ya. Masih pada muda-muda, bahkan ada yang baru lulus kuliah langsung bikin startup dan dapat funding gede. Yang menurut gua ya, sebenarnya ketika lu baru lulus kuliah dan belum pernah kerja, sebenarnya kan berarti lu belum punya pengalaman kerja kan, lu belum pernah berinteraksi kalau di dunia kerja tuh kayak gimana. Ya karena manage orang, ngelit orang itu kan itu sebuah hal yang ya gue bisa bilang itu ya never ini ya itu learn yang never ending lah karena lu akan terus belajar belajar dan lu akan bertemu dengan banyak berbagai macam karakter orang. Nah, tapi ketika orang-orang yang baru lulus kuliah, masih emosional, masih darah muda ini, pegang duit banyak, pegang power banyak, kadang-kadang nih suka lucunya gini bro, ini contoh kasus ya, satu ya yang pernah gue alamin ya. Ada orang nih, dia founder, dia baru lulus kuliah. Benar-benar baru lulus kuliah, dia dapat funding lumayan lah, dia bikin perusahaan, dia approach gue buat incas di marketingnya. Gue nanya, gue ngobrol-ngobrol sama dia, oke, gue bilang karena perusahaan lu masih baru, so lu butuh dong supaya orang-orang mulai kenal dulu lah sama produk lu, sama brand lu kan. Itu menurut gue normal lah, sesuatu hal yang normal banget tau, untuk sebuah barang yang masih baru kan, sebuah produk yang masih baru. So you need to branding dulu lah di awal. Betul gak jawabannya apa? Kita nggak butuh branding karena kita B2B. Oke. Ini gue udah mulai coret nih. Ini satu dari red flag nih. Ya itu tadi yang kedua gue balik gue juga gue tanya ke yang tadi pertanyaan tadi yang kita bahas tuh. Lu udah dapat funding, lu gimana nih? Gue at least gue bilang nggak usah jauh-jauh lah. 1 tahun 2 tahun ke depan nih, lu blueprintnya mau ngapain? Gue nggak mendapatkan jawaban yang firm. Ya seperti mendapatkan jawaban yang template yang mungkin pas lagi dia bikin pitch deck atau pitching doang. So akhirnya gue pun nggak tertarik juga karena ya itu lu come on man, di pertama aja B2B lu nggak butuh marketing, kamu semua bisnis mau B2B C2C B2C semua tuh butuh branding. Dan akhirnya yang lucu adalah ketika waktu itu gue lagi buka YouTube ada iklan brand dia di YouTube dimasukin apa namanya itu jadi AdSense kan di channel YouTube, salah satu channel YouTube. Nah lu nggak butuh branding tapi lu ngiklan. Ya kan itu kan berarti kan udah ini banget kan. Makanya kadang-kadang ya bener kata lu sebenarnya nggak salah, malah harusnya bener kita nanya karena balik lagi ini bukan sebuah perusahaan yang sustain kan, beda kalau lu nge-apply di Astra atau di Unilever ya. Itu kan lain cerita Betul, ya. betul. Itu yang gua alami juga sih. Makanya kalau gua at least di senior management level gue ya, Hmm. itu banyak yang ex startup yang sebelumnya tutup gitu Hmm. atau ya nggak scale gitu. Itu Hmm. gue suka nyari orang yang kayak gitu karena bukan cuma mereka pernah ada di fast growth startup dan tahu caranya nge-scale startup, tapi mereka pernah tahu cara salahnya. Hmm. Akhirnya tahu Hmm. apa yang harusnya diperhatiin gitu. Karena mereka pernah pernah make mistakes di startupnya dan pernah ngelihat foundernya ngelakuin kesalahan itu. Hmm. Jadi gue jadinya waktu itu apa sih yang bikin kalau lu flashback gitu ya ke masa itu gitu ya, kira-kira lu bakal bilang apa ke CEO-nya supaya startupnya itu nggak fail misalnya atau nggak Hmm. akhirnya Hmm. kontrak. Hmm. Itu yang gue tanya dan orang-orang itu yang justru nanya pertanyaan yang tadi ke gue gitu ya. Ini fundingnya gimana mas, lu aman nggak gitu? Duitnya sisa berapa, runway-nya sisa berapa? Dan menurut gue Hmm. itu pertanyaan yang sangat valid sih buat Hmm. ditanyain, apalagi di startup yang emang risky ya. Nah itu yang terutama di masa-masa sekarang apalagi ya, itu sangat wajar sih ngelihat kondisi market yang kayak gini. Hmm. Hmm. Betul, betul, betul. Gak salah nanya sebenarnya. Yang tapi balik lagi ya di satu sisi kita juga orang yang nggak enakan, ya kan. Yang di satu sisi yang ditanya kadang-kadang juga sensian. Makanya Betul, kalau akhirnya ketemu kondisi kayak begini yang ya udah akhirnya ujung-ujungnya yang paling kasihan yang kena layoff kan sebenarnya. betul, betul. Nah, bro, berarti nih dengan kondisi seperti sekarang ini, apakah ini udah game changing kah? Startup-startup ini sudah tidak bisa lagi bakar duit kah? Sudah tidak bisa lagi ini. Gak apa-apa rugi, yang penting valuasi naik. Udah game changing belum kalau menurut lo nih? Menurut gue ini masa di mana koreksi terhadap market bakal terjadi gitu ya. Dan akhirnya Hmm. akan market jadi lebih reasonable. Dan menurut gue nanti bisnis modelnya akan adjusting
ke new normalnya lah ya, kalau bahasanya gitu. Jadi new normalnya bakal Hmm. kelihatan. Mhm. Contohnya misalnya, kalau kemarin, e-commerce misalnya, atau ya ride hailing atau apapun itu lah ya, layanan-layanan yang buat consumers, Mhm. orang make karena pakai promo misalnya. Mhm. Gua pakai naik ojek online karena pakai promo. Nah, Mhm. itu bakal kelihatan saat dananya jadi terbatas dan company ini mikirin profitability, promonya jadi dicabut, siapa users yang bakal stay. Itu bakal kelihatan sih. Mhm. Di e-commerce juga sama nih. Oh, misalnya kemarin banyak Mhm. promo ongkir gitu ya. Itu bakal kelihatan. Kalau promo ongkir yang nggak ada misalnya, Mhm. ongkirnya mahal, yang bakal tetap belanja online itu siapa? Itu Mhm. menurut gua bakal kejadian. Jadi orang akhirnya beneran yang butuh belanja online-nya ada. Kayak bisnis yang realnya akhirnya bisa kebangun. Mhm. Sama juga di sudut pandang yang lain gitu ya. Saat misalnya merchant-nya udah mulai di-charge gitu ya, atau misalnya drivernya dapat fee sekian, atau Mhm. apapun itulah. Dari semuanya ini gue pakai contoh marketplace paling gampang gitu ya. Mhm. Itu bakal kelihatan tuh. Jadi apakah orang misalnya beli tiket via online atau enggak, dan lain sebagainya bakal stay. Mana yang sering belanja tiket, misalnya beli tiket karena emang sering jalan-jalan dan bisa afford jalan-jalan, Mhm. atau kemarin belanja tiket karena harga tiket mumpung murah karena lagi promo gitu. Itu bakal kelihatan. Mhm. Jadi behavior customer sama bisnisnya itu bakal nyesuai, di adjust yang emang beneran real gitu. Ini yang beneran butuh. Itu Mhm. menurut gua tahapan pertamanya sih. Mhm. Tahapan kedua, Mhm. justru ada sisi baiknya. Makanya gue bilang kan, ya habis gelap terbitlah terang. Sisi baiknya, orang jadi ngelihat, maksudnya company bakal invest bukan buat secara short term ngedapetin konsumen dengan cara promo. Mhm. Tapi secara long term bangun kapabilitas yang itu bisa dapetin konsumen dan akhirnya ngasih cost yang lebih efisien. Contohnya misalnya daripada ongkir mahal nih dari Jakarta ke Sulawesi misalnya. Mhm. Kemarin kan solusi kita solusi jangka pendek kan, kasih promo lah, akhirnya ongkir murah, akhirnya orang Sulawesi bisa beli. Mhm. Tapi itu kan nggak sustain. Makanya nanti tuh justru akan ada solusi-solusi yang muncul, misalnya kita beresin logistiknya gitu, beresin infrastrukturnya, supaya kita ngirim ke Sulawesi lebih murah. Nah, ini kan akhirnya long term, ini butuh waktu lebih panjang pasti buat ngebangun itu. Tapi menurut gua capitalnya bakal masuk ke situ gitu. Mhm. Gitu. Makanya masyarakat akan kebiasa. Jadi apa yang kebiasaan yang berubah gitu, yang nanti jadi belanja online, atau ya gue nggak bisa belanja online gitu, gue belanja ke pasar karena gue nggak punya duit, atau yang nanti naik transport online, Mhm. ya gue lebih murah naik angkot gitu karena transport online mahal. Itu bakal nyesuaiin dan akhirnya kita punya customer yang retentionnya udah real gitu ya, tanpa perlu di retain dengan cara yang inorganik gitu. Itu satu sisi ya. Di sisi lain menurut gue, ya nanti dengan ada layoff ini kan ya, yang gue share juga di thread, kalau Mhm. talent nanti akan lebih cautious, bakal nanyain lu sahamnya kayak gimana, maksudnya bakal masuk atau enggak. Dan ya company yang hiring di titik ini adalah company yang sebenarnya proving kalau bisnis model mereka masih bisa tumbuh gitu, dan mereka punya cash yang oke. Mhm. Walaupun nggak semuanya profitable gitu, tapi profitable, company yang profitable itu akhirnya masih bisa continue growing gitu. Akhirnya talent bisa flocking di situ sih. Jadi dan akhirnya karena orang mikirin bottom line, lebih reasonable lagi buat ngeliat talent, orang-orang yang emang sebenarnya dari segi skillnya nggak sekuat itu, ya harga atau gaji di company sebelumnya itu nggak bakal jadi dasar gitu ya. Mereka Mhm. bakal nyesuaiin sama kebutuhan company gitu sih. Dan funding itu nggak hilang sih sebenarnya. Funding itu Mhm. nggak dry up, cuma Mhm. emang lebih mahal aja, dan investor lebih milih-milih. Mhm. Kalau dulu investor cuma ngelihat growth ke company yang emang secara manajerial, secara bisnisnya nggak se-strong itu, karena fundingnya jadi lebih mahal gitu ya, dengan ya suku bunga yang lebih tinggi dan lain sebagainya, mereka bakal pilih-pilih ke company yang emang lebih strong gitu ya secara fundamental. Jadi company ini yang justru nanti bakal dapat lebih banyak capital gitu. Jadi duitnya mah tetap ada gitu. Mhm. Mhm. Gitu sih. Jadi ya menurut gua burst-nya ini nggak jadi bubble burst akhirnya tech startup hilang gitu, semua kena layoff, enggak sih. Nggak Mhm. kayak .com bubble, karena kalau .com Oke. bubble emang bisnisnya nggak ada. Mhm. Kalau Mhm. yang ini tuh bisnisnya ada gitu. Cuma kemarin ya bubble-nya tuh lebih besar dibanding real. Nah sekarang tuh akan terkoreksi sih. Tapi menurut gua ya justru bagus buat ekosistem startup kita. Mhm. Iya, iya, iya. Dan lu juga sebagai CEO juga senang dong harusnya ya. Berarti lu bisa dapetin talent ya at least nggak ini ya, nggak over value ya, nggak kayak MU beli Harry Maguire.
Ya, generally sih. Hmm. Tapi ya sebagaimana kemarin kita Hmm. juga manage company-nya nggak dipengaruhi kondisi eksternal kan ya. Kalau Hmm. talent mahal, Hmm. akhirnya kita Hmm. naikin talentnya kita. Terus Hmm. orang bakar duit, akhirnya kita jadi bakar duit. Kita juga nggak kayak gitu. Di kondisi yang kayak gini pun ya kita Hmm. tetap manage company sesuai sama kebutuhan bisnis kita sama kebutuhan konsumen kita lah. Tapi memang untuk ya kondisi yang kayak gini, ya jadi lebih diuntungin di sisi satu, ya Hmm. talent jadi lebih available gitu ya. Yang akhirnya lebih lebih make sense. Hmm. Yang kedua juga investor jadi ngelihat bisnis yang sustainable, profitable jadi sesuatu yang atraktif ya. Hmm. Gitu. Iya. Jadi kita juga dapat investment jadi lebih gampang gitu sekarang dibanding ya masa-masa di mana investmentnya lagi agresif gitu. Ya, iya, iya. Cuman gini bro, gue tetap masih ada satu pertanyaan yang gue sampai sekarang masih bingung ya. Kan harusnya investor itu kan tahu ya kalau misalnya ada dua bisnis model yang sama, cuman beda cuman beda perusahaannya doang, cuman beda startupnya doang. Dan kita hajar terus pakai promo diskon, harusnya mereka tahu juga kan kalau kita ini sebagai kostum kan customer, kita kan tidak loyal kan. Gua nggak munafik dah. Gua dua ride hailing gitu gue jajarin di handphone gue sebelah-sebelahan, taruh satu folder. Marketplace itu orange sama hijau gue taruh sebelah-sebelahan satu folder. Gue tinggal lihat gue mau beli barang A atau gue mau pesan makanan apa, gue tinggal lihat mana nih yang lagi diskonnya lebih gede nih. Oh, beda 5.000, ini lebih murah. Ya udah, gue ambil yang ini. Kalau misalnya besokannya ternyata yang satunya lagi lebih murah pun gue beda 5.000 pun ya tetap aja gue jamanin gitu. Nah, harusnya mereka bisa lihat dong. Dan harusnya kan mereka tahu kalau begini kan kejar-kejaran kayak begini kan gak bakal ada habis ya kan. Tinggal nunggu siapa yang kehabisan duit doang kan. Tapi kenapa masih diterusin? Itu yang sampai sekarang tuh gue nggak belum nemu jawabannya. Ngapain gitu sih? Hmm. Ada dua perspektif sih sebenarnya. Perspektif pertamanya perspektif pragmatis ya, investor yang pragmatis. Gua nggak bilang kalau semua investor kayak gini. Hmm. Cuma kalau bisnis model investor itu adalah naikin valuasi dari company-nya, Hmm. sementara valuasi bisa naik kalau lu raise capital. Jadi semakin lu fundraising kan valuasi lu naik. Sekarang Hmm. lu fundraising 10 juta, valuasi lu 40 juta misalnya. Hmm. Nanti duit lu habis nih yang 10 juta, lu butuh fundraising lagi 40 juta. Hmm. Valuasi lu kan naik jadi 100 juta misalnya. Hmm. Itu yang akhirnya dikejar kan. Jadi perusahaan yang lebih bagus itu sebenarnya perusahaan yang bisa nyedot banyak kapital lebih tinggi. Kemarin. Maka Hmm. dengan adanya ya Uber lah, macam-macam lah, WeWork dan lain sebagainya, Hmm. mereka bisa nyedot kapitalnya banyak. Jadinya butuh fundingnya lebih banyak. Akhirnya valuasinya bisa tumbuh lebih cepat. Hmm. Yang bikin asetnya tumbuh gitu, walaupun bisnisnya nggak tumbuh. Tapi bukan berarti venture capital bego banget dong nggak ngelihat bisnisnya. Justru bisnis mereka adalah di pertumbuhan valuasinya. Jadi pas nanti misalnya IPO di valuasi yang udah lebih gede kan. Dan mereka masuk di awal, misalnya masuk di startup cuma 2 juta, terus startupnya dorong biar lu bisa nyerap kapital banyak terus ngejar growth. Akhirnya startupnya jadi unicorn 1 billion. Hmm. Dari 2 juta ke 1 billion ya itu that's how you make money gitu. Jadi Oke. bukan dari bisnisnya. Itu perspektif pertama ya yang emang pragmatisnya gitu. Hmm. Tapi ada perspektif kedua juga yang Hmm. nggak disalahin gitu. Hmm. Perspektif kedua lebih ke bisnisnya. Kalau nanti saat promonya hilang, customer behavior-nya udah berubah. Kayak contohnya sekarang lah, lu kan Hmm. uh, ada e-commerce, ada ride hailing, nanti promonya nggak ada, ya lu masih tetap make. Jadi udah kebiasa gitu ya. Jadi akhirnya itu jadi bagian dari keseharian lu belanja, akhirnya belanja online gitu. Kalau Hmm. mau kemana-mana ya transport gitu. Kalau mager ya pesan makanan online gitu. Itu yang akhirnya berubah. Dan di situ waktu promonya hilang, lu punya customer yang kebiasaan make ya produk lu secara terus menerus gitu. Jadi dapat marginnya nanti gitu saat udah kebiasaannya udah berubah. Ini yang lebih fundamentalnya lah. Hmm. Oke. Tapi berarti gini kan, berarti kan nanti akan ada inilah ya, mungkin sekarang jumlahnya 50 juta. Mungkin ya ini kan angka angka asal aja 50 juta user lu punya teman karena dengan kondisi sekarang nanti mungkin secara biaya, secara cost makin mahal, tarifnya lebih mahal, promo sudah lebih sedikit. Berarti 50 juta ini akan berkurang dong ya. Betul. Iya kan? Itu yang tadi gue bilang. Secara, Yang secara tadi justru yang realnya bakal berkurang. secara kuantiti akan berkurang. Nah, kalau gue ya, gue juga ngeliatnya gini sih, bro. Kan sebenarnya, let's say gini ya, yang juga masih lagi ramai kan, misalnya tuh kayak quick groceries ya.
kayak quick grocers itu yang ya 15 menit barang sampai. Nah, misalnya lihat saya gini deh, diskon-diskonnya udah nggak ada. Kan mereka punya saingan, itu kan yang sebenarnya bisa dibilang lintas industri kan. Mungkin saingan mereka tuh nggak cuman hanya yang sama-sama nawarin quick groceries itu, quick commerce itu kan. Tapi bisa jadi saingan mereka adalah retail-retail yang udah lama kayak Indomaret atau Alfamart. Iya kan? So, Ya, ya mungkin gue ngeliatnya gini sih. Kalau dulu kita shifting dari offline ke online, nah kalau misalnya kejadiannya kayak sekarang, ya Indonesia ya sangat sensitif terhadap harga ya dan ini ya dan diskon ya. Ya kalau misalnya ternyata lebih mahal, kan mereka nggak punya ini dong, nggak punya kewajiban juga untuk terus-terusan di situ. Mungkin kalau buat gue pribadi ya, kalau buat gue pribadi mungkin gue masih tetap akan ada di handphone gue, tapi nggak akan jadi first option lagi ketika ini harganya lebih mahal. Sedangkan mungkin kalau gue ke Indomaret atau gue ke Alfamart mau beli let's say roti atau mie instan, gue tinggal ke sana jalan kaki nggak nyampe 5 menit juga gitu, malah lebih cepat sebenarnya, bayar tinggal pulang udah beres. Berarti kan sebenarnya ya itu lagi ya, nggak akan jadi ya pilihan utama lagi kayak pas lagi zaman online itu lagi sedang gencar-gencar ya. betul betul. Dan tadi yang dari lu bilang kalau misalkan marketnya ada 50 juta, market yang beneran butuh akhirnya bisa ketahuan nih, apakah itu 30 juta, 20 juta, 10 juta gitu. Itu yang akhirnya koreksinya. Dan itu Hmm. bisnis benerannya kan. Orang-orang yang butuh quick Hmm. commerce 15 menit datang itu butuh that level of convenience dan willing to pay, Hmm. itu akan kelihatan sih. Dan di situ yang tadi gue bilang, makanya ibaratnya ini kayak bubble, tapi dalamnya nggak kosong. Sebenarnya dalamnya ada kan. Hmm. Masyarakat yang Hmm. bakal terus belanja online, beli makanan online gitu ya, itu pasti bakal tetap ada. Masyarakat yang butuh 15 menit barangnya sampai, tetap ada juga gitu. Hmm. Cuma ya nggak sebesar apa yang sebelumnya gitu. Hmm. Jadi itu yang akhirnya ya koreksinya gitu. Dan Hmm. koreksi buat bisnisnya, ya mereka jadi tahu user benerannya tuh kayak gimana. Hmm. Tapi mereka bakal kena hard hit lah, definitely. Karena valuasinya pasti kena turun. Valuasi Iya, koleksi. iya, Ya biarin aja gitu. bener. Nah, cuman gini bro, kalau begini kan berarti kan bisa jadi user-usernya mungkin majority hanya di kota-kota besar aja nggak sih? Karena I don't know ya, kalau lu udah ke daerah-daerah gitu, biasanya kan mereka juga nggak terlalu, ya bukan ini ya, bukan yang tag itu bukan yang sehari-hari dipakai terus kan sama mereka kan. Ya betul, secara umum ya. Mm-mm. Tapi emang apa ya? Ya kalau gue bilang mayoritas solusi yang ditawarin sama tag-nya gitu. Mayoritas, gue masih ngomong mayoritasnya. Mhm. Itu sebenarnya ya ngeberesin masalah convenience kan. Yang itu sebenarnya dimiliki oleh masyarakat perkotaan gitu. Karena luxury. Kayak Mhm. misalnya lu mager, gue pengen pengen pesan makanan online, itu kan masalah yang sangat kota gitu ya, sangat Iya, iya. terkait sama kenyamanan gitu. Hmm. Tapi masalah fundamentalnya masalah ekonomi gitu ya, masalah akses ke layanan pembiayaan, masalah perikanan, masalah pertanian, itu Hmm. belum di-solve sama teknologi gitu. Itu yang emang jadi PR yang lainnya sih yang harus diberesin gitu. Tapi sepakat, tapi ujung-ujungnya sih menurut gua kalau sekarang kan sebenarnya jangkauan layanan online ini bakal lebih besar kan. Hmm. Udah lebih besar gitu, dari Aceh sampai Papua udah bisa belanja online dan lain sebagainya, udah ada di mana-mana sebenarnya layanannya. Mhm. Jadi behavior masyarakat juga berubah sih. Tinggal kalau memang ternyata gap mereka buat bisa menjangkau layanan itu di harga yang normal rendah gitu, harus ada sesuatu yang ya perlu dibangun lebih lebih panjang lagi gitu. Yang tadi gua kasih Hmm. contoh gitu, logistiknya misalnya, Mhm. supaya ongkirnya murah. Jadi ya itu ujung-ujungnya jadi ya lebih baik gitu secara jangka panjang. Hmm. Oke, 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 oke. Ya, berarti ini ya, kita bisa dibilang tahun 2022 ini akan melihat terjadi perubahan lagi ya dari behavior digital di Indonesia ya, terutama ya. Pasti, pasti. Intinya keseluruhan tech ecosystem bakal lebih reasonable justru menurut gua. Dan itu bagus pasti. Karena ya masyarakat jadi lebih reasonable gitu. Mereka ngelihat ini karena nggak ada promo kan, Hmm. gue butuh ini atau enggak ya, gue bisa Hmm. beli ini atau enggak ya, gue sebenarnya Hmm. ini Hmm. akhirnya terkoreksi gitu ya. Company-nya juga jadi lebih tahu mana user yang emang mereka butuhin, butuh layanan mereka. Ya valuasinya pasti kena koreksi gitu ya. Hmm. Talent juga sama gitu ya, yang tadinya over value ya akhirnya terkoreksi juga, nyesuaiin sama skill sama kebutuhannya. Jadi secara umum ya koreksi ini jadi lebih punya alasan gitu ya. Karena kemarin kan lagi semangat, jadi pada pada nggak make sense, kalau sekarang akhirnya
Hmm. Ya lebih lebih reasonable sih menurut gua, dan itu secara jangka panjang bakal lebih baik buat tech ekosistem kita. Iya, iya, iya. Dan juga para orang-orang nih yang pengen jadi founder atau pengen bikin startup juga akan jauh lebih mesti berpikir keras ya. Oh, gue mau bikin apa nih yang emang Betul, memang solve the problem, yang bukan hanya ya yang penting exactly, yang penting ada aplikasi, yang penting oh gue nanti bisa dapet growth, gue dapet pendanaan doang. exactly. Hihihi. Jadi ini seleksi alam loh, bro. Jadi seleksi alam nanti yang Hmm. bertahan, yang emang Hmm. beneran oke, yang bagus itu yang akhirnya jadi role model gitu. Iya, bener-bener. Ya, contohnya kayak lu lah ya. Gua kemarin tuh baca berita di mana ya kemarin ya, di CNN atau CNBC gue lupa deh. Ya pokoknya salah satu visi lu lah bilang e-fishery itu sudah profitnya tuh gede banget. Ya, gue ngelihat ya memang kalau begitu ya memang gak heran kalau memang mereka kata dulu juga cerita kan lu bangun ini udah 9 tahun ya kan, lu juga awal-awal juga keluar duit sendiri dan akhirnya sekarang bisa profitnya udah gede banget, nggak kalah sama yang udah unicorn dan dekakorn. Ya, itu memang suatu hal yang udah lu perjuangin, bro. Dan hasilnya ada kan, bro ya? Iya kan? Betul, betul, betul. Ya kerja keras semua tim lah ya yang ada di industri. Hmm. Tapi ya di satu sisi emang ya keputusan kita juga secara strategis gitu ya, buat Hmm. ngambil masalah apa yang mau kita selesaiin, Hmm. sektor mana yang kita mau pilih gitu ya, bisnis model mana yang kita mau coba bangun gitu, dan Hmm. akhirnya Hmm. ya pola manajemen dan growth company mana yang kita ambil gitu. Jadi memang kesannya di titik ini, oh bener nih, tapi bisa jadi jangan-jangan salah gitu saat marketnya nggak sesuai gitu. Tapi ya gue sih selalu mikir kalau ya bangun company emang harus long term sih. Karena Hmm. ya ya lu mau, kalau lu mau ngasih impact gitu ya, dan lu mau apapun itu alasannya gitu, mau Hmm. generate wealth, ya lu harus Hmm. mikirin long term gitu, nggak bisa Hmm. cuma dapat quick Hmm. one doang gitu. Iya, 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 bener. Tapi gini, bro, lu pas lagi awal-awal atau pertengahan kemarin yang di mana startup itu pada valuasi jor-joran gede-gedean, lu pernah nggak sih merasa apa gua salah ya ngejalanin ini ya? Pernah kepikiran gitu gak sih? Selalu sih itu. Karena gue ngelihatnya, Hmm. ya ngelihat kayak startup yang seumuran gue kan, yang udah Hmm. 9 tahun gitu ya, udah Hmm. 10 tahun dan lain sebagainya, dan founder-founder yang udah jadi unicorn dekakorn juga kan gue kenal gitu ya dari awal-awal gitu. Jadi Hmm. Hmm. emang di titik itu jadi wah gila, mereka dapat funding segede gini, employee-nya udah banyak gitu ya, terus valuasinya udah kayak gitu apa gue salah gitu, sementara gue raise funding susah banget gitu ya, Hmm. ditolak-tolakin terus gitu. Hmm. Terus ya struggling buat growing gitu di awal gitu. Jadi itu sih constantly ya gue sama founder gue gitu ya, terus Hmm. sering ngobrol gitu, kita bener gak sih ini pilihan hidup kita gitu ya, Hmm. mempertanyakan pilihan hidup gitu. Hmm. Hmm. Tapi ya ujung-ujungnya sih balik lagi ke diri kita lagi ya. Misalnya gue ngelakuin ini kan bukan cuma ngejar ya valuasi terus gue bisa tajir cepet kan. Gue pengen ya Hmm. ada sesuatu yang lebih besar yang pengen gue kejar gitu, dan yang pengen gue solve gitu. Dan itu passionnya ke arah situ sih. Dan Hmm. menurut gue secara bisnis juga apa ya, logikanya masuk akal gitu. Ya kalau gue bisnisnya kayak gini, bisnisnya justru bisa profit gitu. Cuma emang butuh waktu Hmm. aja. Hmm. Dan ternyata ya emang benar gitu. Itu pays off lah at the end gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Ya bisnis memang harus sabar ya, bro ya. Betul, betul. Harus memang menikmati prosesnya banget jatuh bangun ya. Kalau enggak, aduh. Yang ini ya, gue ngeliat gini, banyak teman gue tuh pengen banget pengen jadi entrepreneur kan, karena di Indonesia itu juga yang menurut gue adalah terlalu over glorify juga terhadap entrepreneur, yang which is sebenarnya menurut gue lu kalau mau kerja sama orang sebenarnya juga nggak salah ya kan, karena nggak semua orang itu bisa jadi entrepreneur, karena kan ya balik lagi berprosesnya itu yang banyak orang tuh nggak bisa sebenarnya tuh nggak, dan nggak tahan. Ya, tapi akhirnya gitu, ketika coba jalanin, ya kalau gue selalu bilang kan, kalau mau coba jalanin ya kecil-kecilan dulu aja. Sekarang kan sebenarnya kalau mau jualan kan atau mau promosi kan lebih gampang, banyak tools-tools digital kan, nggak kayak dulu lah, lebih susah lah. Ya tapi gitu, pada males, nggak mau. Baru sebentar semingguan coba jualan, nggak laku, udah stop. Atau kalau di apa di case gue di podcast, gue kan berapa kali juga suka ini kan kasih kelas podcast kan. Ya lu jangan kalau lu bukan artis, lu bukan public figure ya jangan berkecil hati dan nyerah kalau lu baru bikin 2 atau 3 episode nggak ada yang nonton atau nggak ada yang dengerin. Itu memang pasti begitu, iya kan? Ya, Betul, betul. ya mau nggak mau tetap harus kerjain terus. Terus perbaiki, perbaiki, perbaiki sampai akhirnya ya lu bisa membentuk audiens lu sendiri.
Betul, betul, betul. Sepakat sih gue di bagian itunya. Emang over glorifikasi ya, secara general gitu ya ke entrepreneurship menurut gue Hmm. ya unnecessary sih. Karena ya yang pertama emang nggak selalu bisa butuh kan ya dan nggak selaras. Gitu. Ya, Hmm. analoginya kalau ngomongin main bola, ya kalau lu lihat tuh jadi Cristiano Ronaldo sama Messi enak juga ya bisa main bola tiap hari, hobi gitu ya. Oh, Terus pasti. ganteng, tajir gitu ya, bininya cakep, enak Hmm. juga. Hmm. Cuma kan nggak semua orang punya talent talent dan hard work kayak mereka gitu. Dan emang necessarily nggak semua orang bisa juga. Dan nggak semua orang harus itu. Kalau Hmm. semuanya main Hmm. bola jago kayak mereka juga bakal susah. Dan menurut gue ini berlaku hampir ke semua sektor lah ya. Hmm. Maksudnya ya gue nggak bakal bisa jadi artis yang handal gitu, musisi yang handal karena Hmm. suara gue jelek misalnya. Hmm. Tapi ya sama gitu. Jadi di situ menurut gue ya harus balik ke diri kita sendiri ya buat ngebangun. Makanya ya definisi sukses yang ngelihat dari satu dimensi aja jadi bikin orang salah kaprah gitu ya, salah nangkep dan akhirnya dan di sisi itu emang di belakang itu kan pasti akan ada prosesnya juga yang Hmm. lebih kompleks gitu. Hmm. Betul, 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 betul. Dan jangan dikira ketika lu running bisnis sendiri, lu jadi entrepreneur, lu punya waktu malah jadi lebih banyak. Enggak juga, lu malah mungkin kerja bisa 24 jam aja nggak cukup, cuy. Exactly, exactly. Malah kalau dipikir-pikir ya, kayaknya masih lebih enak jadi karyawan deh ya. Maksudnya mereka tahu kan 9 to 5 ya kan, ada 8 jam kerja ya udah habis itu mau Sabtu Minggu liburan. Kalau lu ini gua aja kadang-kadang ya gua bisa recording Sabtu Minggu, Bro. Malam. Gue kan harus tergantung guestnya kan. Betul, betul, betul. Ya exactly emang kayak gitu kan ya. Jadi Iya, iya, ya nggak sesederhana itu padahal orang lihatnya ujungnya doang iya, atau iya, satu bagiannya doang. iya, iya, iya. Ya, tapi iya, gue tetap menurut gue salut sama lu sih. Apa yang lu bangun di e-fishery itu lu juga memberikan impact ya ke terutama ini ya para nelayan yang memang membutuhkan ya sebenarnya kan kita dulu bilang ya udah manual udah berpuluh-puluh tahun dan sebenarnya mereka kan kalau mau diberikan sesuatu yang lebih bisa efektif, efisien harusnya kan bisa menghasilkan lebih banyak ya bro dan ya apa yang lu kerjakan dan hasilnya memang sekarang udah kelihatan gitu loh. Ya kayak lu bilang ya semua terbayar ya biarpun dulu Ya, pernah overthinking karena ini apa gue salah yang lain kok udah pada gede-gede gue belum. ya, ya, betul, betul ya. Tapi banyak yang ini lah ya, maksudnya di tim internal fishery, ya, Mhm. investor kita juga gitu ya, shareholdernya, terus ngelihat tadi pembudidaya petambak-petambaknya Hmm. kayak gimana itu yang ngasih energi lah buat kita dorong bareng-bareng. Dan Mhm. akhirnya ya sambil jalan juga ini kan nggak cuma long term bet gitu ya. Tapi kan kita nggak validasi sambil jalan. Iya, iya. Selama yang kita jalanin oh valid nih udah terusin aja sih. Hmm. Hmm. Betul, 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 betul. Itu yang jadi bensinnya ya, buat jalan Betul, terus betul. ya. Hmm. Hmm. Oke bro, thank you banget lu buat ngobrol-ngobrol bro. Gue jadi dapat banyak banget tentang ya sebenarnya ini bocoran-bocoran lah ya. Ketika kita yang orang awam ini nggak tahu tuh sebenarnya kalau bikin startup, running startup, terus juga investor tuh maunya apa gimana gimana ya. Kita gua dan yang dengerin hari ini nih dapat bocoran lah dari lu nih. Oh jadi kita tahu nih, oh ternyata layoff ini karena impact-nya begini-begini. Tapi ya tidak semengerikan juga ya dalam tanda kutip ya yang kita bayangkan nanti startup-startup benar-benar pada tumbang or pada nggak ada sama sekali ya. Bisa dibilang begitu ya bro ya. Betul, betul, betul. Mm, mm, mm. Oke bro, thank you banget bro ya sekali lagi bro. Gua seneng banget ngobrol sama lu nih bro. Lu semoga ya Evisery makin ini juga ya, makin bisa kasih impact juga ke banyak orang ya bro ya. Amin, amin, amin. Thank Harus. you juga udah diundang enak, asik ngobrol-ngobrolnya. Iya bro, sama-sama bro. Ya at least itu juga bisa klarifikasi ya tentang tweet lu kemarin. Udah lupa juga orang sekarang udah rame, ramenya sama yang lain kan. Iya udah, iya kalau Twitter cepet sih, temen ya, gue kasihin aja sebenarnya ngeliat lu dirujak sama netizen cuma gara-gara gitu, tapi tidak mereka tidak memahami konteks sebenarnya, maksudnya apa gitu loh. Betul, betul, betul. Nah, oke lah, gue close dulu untuk episode kali ini. Gue Andri dan Gibran mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk Podcast episode berikutnya. Bye.